warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Elviulisa dengan NIM 2430106028. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang siklus sel, di mana pada video ini itu akan membahas tentang siklus sel, di mana pembagiannya itu akan membahas tentang pengertian dari siklus sel, pembagian dari siklus sel, dan juga membahas tentang tahapan dari siklus sel. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang pengertian dari siklus sel. Jadi, siklus sel merupakan serangkaian kejadian yang teratur yang terjadi pada sel saat tumbuh dan membelah. Siklus sel ini juga melibatkan replikasi DNA, pertumbuhan sel, dan akhirnya pembelahan sel menjadi sel anakan yang identik. Nah, kita bisa melihatnya dari sini, teman-teman, di mana pada bagian yang panjang ini itu disebut dengan fase pertumbuhan atau disebut juga dengan interfase. Nah, di bagian sini terdapat itu mitotik atau mitosis, yaitu N. Nah, interfase ini juga terdiri atas G1, di sini ada S atau sintetik DNA. Dan di sini terdapat G2. Pada bagian ini terdapat sitokinesis dan mitosis. Nah, teman-teman, interfase ini disebut juga dengan fase terpanjang dalam siklus sel dan merupakan tempat terjadinya persiapan sebelum pembelahan. Tahapan-tahapan dari interfase itu ada G1 fase atau gap 1, yaitu terjadinya pembelahan sel secara aktif. Dan pada G1 juga terjadi mensintesis protein dan organel. Dan G1 ini merupakan fase awal setelah pembelahan sel terjadi. Pada S atau sintetik DNA, terjadinya replikasi atau penggandaan DNA. Nah, yang pada bagian G itu merupakan gap 2 atau second pembelahan, yang merupakan sel bersiap untuk mitosis. Pada G2 ini terjadi sintesis protein yang diperlukan untuk pembelahan. Selanjutnya masuk ke dalam tahapan. Yang pertama yaitu tahapan dari mitosis, di mana mitosis ini mengalami 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan profase. Di mana kromosom ini disebut dengan kromosom. Kromosom ini akan mulai memadat dan terlihat jelas. Benang gelendong mulai terbentuk dari sentriol ke kutub sel, dan membran inti itu akan menghilang. Nah, setelah tahap profase itu masuk ke dalam tahap metafase. Nah, pada tahap metafase ini kromosom tersusun rapi di tengah-tengah atau di bidang ekuator,
Benang spindel menghubungkan sentromer kromosom ke sentriol ke kutub sel. Kromosom tampak tersusun lurus di tengah. Benang-benang spindel ini tetap terhubung ke masing-masing sentromernya. Nah, setelah metafase itu masuk ke fase anafase. Nah, di mana pada fase anafase ini kromatid ditarik ke kutub yang berlawanan, ditarik. Yang merupakan tahapan anafase ini merupakan tahapan pemisahan. Kromosom tampak terbelah dan ditarik ke arah atas dan ke arah bawah oleh benang spindel. Nah, terakhir itu ada tahapan telofase. Di mana pada tahapan telofase ini kromosom mulai mengendur, membentuk kromatin kembali. Membran inti mulai terbentuk kembali di tiap kutubnya. Dan pada tahapan mitosis ini menghasilkan 2 sel anakan. Nah, pada bagian leptoten itu ini leptoten. Itu ditandai dengan kromatin memadat dan membentuk kromosom. Sedangkan pada zigoten itu kromosom homolog saling berdekatan dan sentrosomnya membelah. Pada pakiten itu kromosom homolog saling menempel. Dan terjadinya pindah silang atau crossing over gen pada kromosom homolog. Setelah pakiten itu juga terdapat diploten, yaitu kromosom homolognya menjauh. Dan terakhir yaitu diakinesis. Itu kromosom homolog sudah berpisah dan inti selnya juga sudah menghilang. Nah, ini itu tahap dari profase pada meiosis 1. Nah, setelah tahapan profase 1 itu kita masuk kepada tahapan metafase 1. Mana pada tahapan metafase 1 kromosom homolog saling berhadapan pada bidang ekuatornya. Yang kedua itu sentriol lalu menjulurkan benang spindel yang berikatan dengan setiap kromosom. Nah, selanjutnya itu ada fase anafase, yaitu pada kromosom anafase 1 ini ditandai dengan terjadinya reduksi kromosom dan kromosom homolognya ditarik oleh benang spindel menuju bagian kutub masing-masing. Nah, selanjutnya yaitu tahapan telofase 1. Di mana pada telofase 1 ini inti sel mulai terbentuk, sentriol kembali menjadi sentromer.
Nah, hasil akhir dari pembelahan meiosis 1 ini itu menghasilkan dua sel anakan dengan kromosom yaitu haploid karena terjadinya proses reduksi kromosom. Dan pada tahapan ini juga terdapat interkinesis atau yang merupakan jeda waktu antara meiosis 1 menuju ke meiosis 2. Nah, selanjutnya yaitu tahapan meiosis 2 yang merupakan tahap perbanyakan sel anakan, dan tahapannya itu sama seperti pembelahan mitosis, yang mana tahapan ini kembali dimulai lagi dari tahapan profase, sehingga disebut juga dengan tahapan profase 2. Jadi, kalau diulang kembali, maka tahapan ini akan ditandai dengan beberapa peristiwa seperti kromosom memadat, kemudian membentuk kromosom, kemudian terbentuk kromatid. Nah, kemudian kedosentrosom membelah menjadi dua sentriol, kemudian menuju ke kutub. Dan ketika inti sel mulai menghilang, ini ibaratnya diulang lagi. Untuk profase 2 ini sama dengan istilah profase 1. Nah, gambarnya itu seperti ini. Jadi 2. Tadi pada tahapan profase gambarnya itu cuma 1. Nah, setelah tahap profase itu terdapat tahapan metafase 2, yaitu ditandai dengan beberapa peristiwa, itu seperti kromatid berjejer di ekuator. Nah, pada tahapan metafase ini, kromatid berjejer di ekuatornya. Sentriol menjulurkan benang-benang spindel yang berikatan dengan tiap kromatid. Sebenarnya itu sama saja, cuman bedanya ini terjadi pada dua sel. Nah, selanjutnya itu pada tahapan anafase, di mana kerogenesis atau pembelahan inti. Kromatid dan sentromernya membelah menjadi kromosom membelah. Nah, selanjutnya itu kromosom kemudian ditarik oleh benang spindel. Nah, yang ini benang spindel. Selanjutnya itu kita masuk ke dalam tahap telofase 2. Telofase 2. Nah, kita masuk kepada tahapan telofase 2, di mana peristiwa ini ditandai dengan beberapa peristiwa, yaitu inti sel mulai terbentuk kembali, kemudian sentriol kembali menjadi sentromer, dan terjadilah peristiwa sitokinesis kembali, yaitu berupa pembelahan sel atau peristiwa untuk pemisahan yang menjadi sel anak-anak sel seperti yang terjadi pada telofase 1. Nah, maka hasil akhir dari meiosis 2 yaitu menghasilkan 4 anakan sel dengan kromosom haploid